Gempa yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah beberapa hari kemarin juga mengakibatkan sekolah dasar 3 Tumiang di Kecamatan Pekuncian, Banyumas, Jawa Tengah rusak. Pihak sekolah kemudian mengambil langkah memindahkan aktivitas kegiatan belajar mengajar di rumah warga dan balai pertemuan warga. Di rumah warga, para siswa hanya belajar dengan alat seadanya dan papan tulis yang dipindahkan dari ruang kelas. Hingga kini pihak sekolah belum mengetahui sampai kapan para siswa belajar di luar sekolah, karena harus menunggu hasil pemeriksaan kondisi bangunan. Pemirsa, kita sudah on air, Pak. Saya langsung saja, Pak. Ini pertanyaan besar dari masyarakat. Betulkah gempa yang terjadi di Kebumen 2 hari yang lalu dengan kekuatan 6,3 skala Richter, Pak ya? Kemudian bisa memicu gempa lain yang lebih besar? Begini, kalau memicu tentunya kita lihat dari megatrust itu sendiri. Oh, megatrust kan begitu besar ya. Jadi di mana tempat pertemuan lempeng-lempeng di dunia ini ada, maka di satu pihak terpicu oleh pelepasan energi tentunya berpengaruh dengan yang lain. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu di sebelahnya, tapi kita lihat bahwa secara global gitu ya. Jadi memang kondisi itu adalah kondisi yang dinamis yang memang selalu terjadi. Dan itu bisa kita rekam di dalam catatan kami, misalkan di BMKG itu paling tidak 5-15 kali tiap hari kita bisa mencatat adanya gempa-gempa yang ada di dunia ini, khusus atau di Indonesia. Kemarin yang terjadi itu apa sebenarnya, Pak? Nah, kalau yang terjadi kemarin itu adalah merupakan salah satu dampak konsekuensi logis dari pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang sebetulnya tempat pertemuan itu ada sekitar 200-300 kilo dari garis pantai di Jawa Tengah ya, atau sepanjang Jawa. Tetapi pertemuan itu untuk lempengan Indo-Australia, dia menyusup ke bawah. Jadi semakin ke utara, dia mempunyai kedalaman. Dan kedalaman itulah yang sebetulnya tempat-tempat di mana gempa itu terjadi. Pak, memberikan gambaran, Pak, ini kita dengan peralatan seadanya. Misalkan ini ada 2 lempengan begitu ya. Posisinya kemarin seperti ini. Jadi sama-sama ini, tetapi yang Indo-Australia itu lebih kompak. Mungkin kamera bisa melihat ya? Ya begini. Ini sedang diperlihatkan oleh lalu yang selalu seperti ini. Jadi menukik ke bawah. Dan itu menukik ke bawah ke arah utara. Dan disitulah letak pertemuan itulah yang sebetulnya tempat potensi untuk terjadinya pelepasan energi atau gempa. Arah utara itu kemana, Pak? Jadi mulai dari selatan Pulau Jawa, dia mengarah ke utara, dia makin ke dalam. Seperti yang di Jakarta misalkan, maka kedalaman itu bisa mencapai 600 km ke situ. Tapi kalau kemarin ini pada sekitar kedalaman sekitar 75 sampai 80 km sumbernya. Dengan satu kedalaman seperti itu maka goncangannya atau spreading daripada goncangan itu luas. Gitu. Makanya goncangan itu bisa sampai Bandung, bahkan sampai Jakarta. Nah, dengan spreading seperti itu sebetulnya maksimum tingkat goncangan itu paling 6 ya. Tetapi tetapi juga kondisi di suatu tempat itu sangat berpengaruh. Baik, jadi artinya jika mungkin Anda letaknya jauh dari titik utama terjadinya ataupun pusat gempa, belum tentu Anda aman atau belum tentu Anda bahaya. Karena faktor apa saja, Pak, yang mempengaruhi? Ya, jadi yang pertama adalah besarnya itu sendiri. Magnitudenya. Yang kedua adalah jaraknya. Yang ketiga adalah kedalamannya. Itu yang secara umum. Tetapi bahwa goncangan itu sampai merambat di suatu lokasi, lalu di lokasi itu bermacam-macam, artinya ketebalan daripada soil itu bisa mempengaruhi, bisa mempengaruhi amplifikasi atau justru atenuasi. Itu yang terjadi di Kebumen, karena pusat gempa lebih dekat dengan Kebumen, tapi dampaknya banyak kita tahu di Banyumas lebih banyak rumah yang kemudian rusak atau hancur begitu. Baik, tapi antara Banyumas dan Kebumen kan sebetulnya relatif dekat juga, tidak terlalu jauh. Jadi sebetulnya hampir kondisi tanahnya kan hampir sama. Jadi mungkin apakah mungkin bentuk bangunannya, apakah mungkin kepadatannya, mungkin juga tanah berpasir dan sebagainya, memang faktor-faktor in situ memang sangat berpengaruh. Makanya yang terpenting bagi kita semua adalah bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat, bukan pada sisi memprediksi akan datangnya gempa itu sendiri, tetapi bagaimana sikap kita pada saat merasakan goncangan. Nah, baik. Berbicara mengenai edukasi terhadap masyarakat, malam ini reporter kami, Pak, ada Robi di Banyumas yang saat ini juga tengah memantau perkembangan di sana pasca gempa Kebumen terjadi, apa saja kerusakan, dan kabarnya juga ada sosialisasi begitu, Pak, mengenai gempa di sana. Kita akan bergabung bersama